Dr. Anda Neti Lan, Lesmanawati, Ibu EN Rohaini, Kepala Sekolah SMK 4 Garut, Bapak Dr. Budi Santoso Naruya. Kita sama-sama sebagai kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala limpah curahkan kehariban Nabi Agung, Nabi Ana wa Habibana tabi'ina, dan semoga sampai berselamat Hari Raya Idul Fitri. Bagaimana kondisi sekolah-sekolah di Garut, khususnya di umumnya di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Garut ini, bagaimana kondisinya, apa yang perlu diperbaiki, dan apa rencana Bapak dan Ibu ke depannya untuk mengembangkan pendidikan ini, apalagi sekarang akan ada wacana sekolah rakyat ya. Tapi ini belum ini seperti apa nanti, masih dalam kajian dan penggodokan. Saya berharap ini tidak dijadikan sebagai saingan Bapak dan Ibu, karena saya mendorong sekolah rakyat ini kan di daerah-daerah yang memang selama ini tidak terjangkau. Jadi ada 32 SMA, SMA negeri ya, 15 SMA swasta, SMA negeri, dan 2 SLB. Kita bicara negeri aja dulu, kita negeri. Ini berarti belum semuanya kita targetkan nanti ke depan itu 1 kecamatan, 1 SMA, 1 SMK. Nanti disesuaikan dengan kajian di lapangan seperti apa. Kalau memang kayak gini mah walaupun kecamatan aja tapi penduduknya jauh lebih kan biasa kan digabung sama kecamatan caket ini. 1 SMA, 1 SMK, sepados tahu mubaziroge kayak dibangun sekolah siswana pirang, siswana teh aya kan ulah juga perpes gitu. Sementara di daerah lain yang membutuhkan tidak terbangun, yang penduduknya banyak, yang memerlukan sekolah tidak dibangun, sementara yang penduduknya jauh bisa dihitung lah itu masih, tapi bangun jangan sampai mubazir. Ya Garut ini memang sangat luas. Mungkin yang luas itu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Garut, serta Kabupaten Tasik yang luas, yang di atas 40 kecamatan. Kabupaten Cirebon di atas 40 kecamatan per kabupaten. Ya, ke depan saya berharap terutama Garut ini juga bisa jadi permasalahan, semuanya sudah siap. Waktu sekitar setengah jam atau tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 13 kekosongan, mudah-mudahan bisa secepatnya untuk diisi. Mohon maaf Pak, karena sebentar lagi kita SPMB mungkin Pak. Kalau ini apa yang nanti akan disampaikan Mas saya berkaitan juga dengan aspirasi dari masyarakat Kecamatan Kadungora. Karena kebetulan SMA Negeri 2 Garut itu melayani 2 kecamatan yang output dari SMP-nya begitu besar, untuk melanjutkan ke tingkat SMA ataupun yang SLTA. Nah, sehingga tahun kemarin itu yang daftar ke SMA 2 itu hampir 1.000 orang Pak, dari 2 kecamatan tersebut, Kecamatan Lewes dan Kecamatan Kadungora. Kenapa? Karena memang di Kadungora belum ada sekolah SMA maupun SMK negeri Pak. Nah, ini mudah-mudahan nanti ada program dari pemerintah provinsi dalam rangka membangun sekolah-sekolah negeri di seluruh kecamatan yang ada di Provinsi Jawa Barat. Salah satunya memang harapan dari masyarakat Kadungora itu dibangunnya di Kecamatan Kadungora, dan itu mungkin nantinya tidak menjadi beban bagi kami di SMA 2 Pak untuk melayani. Sekali lagi sebentar lagi SPMB, saya itu luar biasa Pak beratnya untuk menghadapi PPDB kalau di SMA 2 itu ketika menghadapi PPDB tersebut. Itu mungkin Pak yang ingin saya sampaikan.
diproseskan. Kemudian kalau hal sarana prasarana, alhamdulillah pada tahun 2024 SMA Negeri 2 Garut memperoleh bantuan dari DAK. Ada sekitar 14 ruangan yang direhab, kemudian terutama di laboratorium yang memang belum tersentuh kemarin itu untuk rehab tersebut, dan ada bangunan ruangan yang strukturnya memang perlu direhabilitasi segera mungkin. Sementara kalau kita menggunakan dana BOS untuk pemeliharaan berat itu kan tidak bisa Pak. Strukturnya kalau yang 3 ruangan itu alhamdulillah kemarin itu sudah Pak. Itu mungkin Pak dari saya selaku Kepala SMA Negeri 2 Garut dan sekarang itu menjabat PLT di SMA Negeri 3 Garut. Di sini intinya saja, bukan nanti untuk apa kan pasti kalau ini dan yang ingin saya sampaikan adalah permasalahan lahan. Memang sejak pendirian 2003 sampai sekarang lahannya sebenarnya kalau pemakaian sih aman secara pemakaian, tetapi mungkin masalah kepemilikan karena memang sejak saya pindah ke sana itu sudah dalam proses di BPN, tapi memang sampai sekarang belum muncul, belum keluar sertifikat yang dikeluarkan untuk SMK Negeri 5 Garut ini. Dan tentunya ini untuk menjaga mungkin ya, ketenangan kami juga segala macamnya, mungkin sebenarnya sudah beberapa kali dari Aset juga untuk datang ke sana. Di pengelikan SMA 4 itu dinas juga ke BPKAD, tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut untuk masih hak guna pakai Pak dari perkebunan itu. Tapi yang menjadi permasalahan kita agak sulit memasukkan ke aset Pak, karena kalau kita dikatakan sewa, kita tidak bayar sewa, kita tidak bayar pajak itu ke perkebunan, tetapi dikatakan menjadi hak milik tidak karena kita belum berbentuk sertifikat. Jadi mohon barangkali karena sejak berdiri tahun 81 berarti sudah hampir 44 tahun begitu, statusnya seperti itu begitu. Agak barangkali mungkin ini karena kebijakannya di atas kewenangan. Belum masuk ke bawah alhamdulillah panggil dari apa sama pendidikan kami sama PLT baru 1 minggu kebetulan kepala sekolah SMK 9 tapi jangan dari Kepala Rekosan dengan kondisi situasi di baik itu SMK mungkin juga untuk SMK kondisi yang ada di sekolah dan masing-masing terutami mengenai kondisi keuangan yang betul-betul saat ini betul-betul sangat ya dari OPD sekarang mungkin sudah ada efisiensi gitu ya. Terus juga dari masyarakat juga menganggap bahwa sudah gratis, apalagi kemarin sudah diberikan ijazah dengan, dan memang dari dulu juga ijazah sebenarnya tidak ada yang ditahan. Tetapi dengan adanya statement kemarin, artinya orang tua itu sudah menganggap bahwa sekolah itu betul-betul gratis. Ya sampai saat ini memang kami juga tidak pernah menerima dan memang tidak ada yang ingin membantu juga. Namun kalau dilihat dari kebutuhan untuk baik itu SMK dan SMA, bahwa mungkin Bapak juga tahu bahwa untuk kebutuhan khususnya untuk SMK, apalagi mungkin SMK jurusan teknologi, itu minimal kalau dilihat dari permen itu sekitar 6,5 juta, sudah sangat peluangnya itu hanya untuk peruntukan itu antara untuk honor saja, itu pun honor untuk PNS saja. Itu ada lagi satu yang benar-benar menyatakan bahwa yang kemarin itu kan ada seperti itu ya, kita coba nanti ya kami juga sudah melaksanakan sesuai juknis ya, artinya sudah ada aturan bahwa menyangkuti dengan tadi itu tidak memberatkan dan sebagainya, tapi pada akhirnya tidak seperti itu. dalam waktu dekat
saya nanti Bapak Pak KCD nanti diinventarisir ya permasalahan utama di SMK, ya itu di SMA, ini semua yang kita nanti rapat dengan Kadisdik dan Sekda supaya sebuah permasalahan pendidikan ini tidak berlarut. Terus ya perorangan itu tanah milik saya, ini dia punya, nah itu yang BUMN apalagi kan. Tapi kita tahu wisata yang sekolah itu 9 tahun. Nah ketika kemarin ada peralihan dari kabupaten ke provinsi, itu yang pengelolaan kepegawaian dan lain-lainnya itu kan dari kabupaten diambil ke provinsi, tapi lahannya itu tidak gitu Pak. Nah jadi lahannya itu masih tetap mintanya sih diserahkan kembali kepada semuanya kepada provinsi gitu, tapi ternyata tidak bisa, malah lahan praktek anak-anak juga kan kami pertanian kayak pertanian sedikit, jadi kami tidak bisa mengembangkan lahan untuk praktek, tidak bisa menambah. Jadi kami punya 2 kampus pada itu Ya, kita jadi permasalahannya. karena kan yang siswa pertanian itu kan jarang ya peminatnya, jadi kita inginnya prakteknya bagus gitu seperti di Jawa Timur. Terima kasih Bapak itu. Masih seluruh kepala sekolah apa permasalahan tadi diinventarisir semua, terus nanti ke Pak KCD, nanti saya akan Pak KCD dengan didampingi mungkin oleh beberapa kepala sekolah seperti inilah dengan kita bahas, karena ini saya kan sebenarnya di luar jadwal saya. SMA kayak gak boleh. 2, 1. Bu Haji. Ya. Pagi 1 2. Jabar istimewa. Mantap. 1 2 bagus. Boleh kan? Jabar istimewa. Video Pak. Jabar istimewa. Jabar istimewa. Jabar istimewa. Istimewa. Ayo sini Pak, foto mana api? Ayo selfie. Ya. Persib. Foto. Persib. Masuk iya. Mana api? Karawas. Dia. Selfie. Alhamdulillah hari ini saya bersilaturahmi, saya didampingi dengan Pak Kepala KCD 11 dari Distrik Provinsi Jawa Barat, silaturahmi dengan para kepala sekolah SMK negeri dan juga SMA negeri yang ada di Garut. Tadi kita berdiskusi beberapa hal, permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah masing-masing. Insya Allah nanti kita akan segera rapatkan dengan Distrik Jawa Barat dan Pak Gubernur nanti untuk memutuskan segera mengeluarkan Pergub tentang pendidikan SMA dan SMK yang ada di Jawa Barat ini, sehingga para kepala sekolah mempunyai acuan untuk mengambil langkah-langkah ke depannya. Tentang kekosongan kepala sekolah Pak, bagaimana solusinya? Harus segera diisi. Nanti ke depan begitu ada yang pensiun berarti langsung isi aja, jangan nunggu lama-lama, maksimal 3 bulan lah ya untuk PLT itu. Apalagi ini PLT dirangkap PLT. Ya, apalagi dirangkap oleh kepala sekolah yang berjauhan. Kasihan kan harus memimpin di sekolah ini, pindah lagi ke sekolah ini dengan jarak yang cukup jauh. Karena Garut ini sangat luas. Ya, ke depan paling lama 3 bulan lah ya. Siap. Pak. Baik, terima kasih rekan saya Jalan Kepala Sekolah SMK 1 Garut. Kebetulan saya di sini baru 1 minggu PLT di SMK 1 Garut dan saya Kepala Sekolah SMK 9 Garut. Alhamdulillah hari ini kedatangan Bapak Wagub sangat bahagia sekali, sangat gembira sekali, tidak disangka ini memang luar biasa untuk SMK 1 Garut dan teman-teman
yang ada di Garut, baik itu SMA maupun SMK. Ada permasalahan-permasalahan yang memang kami hadapi di sekolah khususnya, baik itu SMK maupun SMA. Yang pertama yaitu terkait dengan PPDB, tadi sudah atau SPMB, itu tadi sudah disampaikan sebetulnya ke Pak Wagub, dan nanti juga insya Allah akan ada notulen itu akan disampaikan ke Pak Kadisdik insya Allah. Termasuk juga tadi itu ada permasalahan dari teman-teman kita, dari teman-teman SMA maupun SMK, yaitu terkait dengan lahan ya, baik itu lahannya yang kepunyaan PTPN, termasuk juga lahan-lahan yang bukan yang dari kabupaten ya. Ya, artinya itu sudah juga disampaikan. Termasuk juga permasalahan yang memang betul-betul kami sangat rasakan sekarang ya untuk sekolah-sekolah, yaitu dengan statement bahwa sekolah itu dianggap oleh masyarakat itu gratis. Artinya benar-benar bantuan-bantuan dari masyarakat itu betul-betul tidak ada. Padahal kami itu sangat-sangat membutuhkan. Kenapa demikian? Karena kalau menurut Permen itu khususnya untuk SMK saja ya, untuk SMA kebutuhan operasional di SMK itu minimal 6,5 juta. Tetapi yang ada sekarang dengan statement bahwa gratis, artinya yang kami dapatkan itu dari bos saja 101,8 juta berapa kira-kira kekurangannya. Itu yang betul-betul kami harapkan mudah-mudahan di tahun 2025 besok ya, setelah adanya PSPMB atau penerimaan baru, mudah-mudahan Pergub yang benar-benar akan menjamin untuk kemaslahatan di sekolah itu mudah-mudahan sudah turun gitu ya, mudah-mudahan turun. Jadi akhirnya kami juga akan tidak merasa ragu atau benar-benar safety, benar-benar tenang gitu ya, tidak digugat-gugat oleh yang lainnya. Itu saja mungkin permohonan kami. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Wagub, selamat datang di SMK 1 Garut. Termasuk juga ada salam dari teman-teman semuanya, mudah-mudahan Pak Wagub sehat selamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya sangat berbahagia gitu ya, dikunjungi oleh Pak Wakil Gubernur, dan hari ini hadir juga para kepala sekolah negeri baik SMA maupun SMK. Tadinya saya ingin hadir juga yang swasta gitu, tapi karena waktunya mendadak gitu ya, kita hanya menghadirkan sekolah-sekolah yang negeri pun yang dekat saja gitu. Dan hari ini pertemuan mungkin ngobrol santai lah begitu ya, permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah sudah disampaikan oleh kepada Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur. Mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti, terutama kekosongan jabatan kepala sekolah ya, karena kita mau sebentar lagi SPMB, mudah-mudahan kekosongan yang ada 13 kepala sekolah itu segera terisi. Mungkin itu saja. Ada berapa sekolah Pak? Ada 13, jadi SMA ada 9, SMK ada 3, dan SLB ada 1.